95,5 Ras FM, The Real Muslim Station. Oke. Tadi kita break sholat zuhur untuk sahabat semua. Kami ucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kembali kami dari Ras FM masih bersama Ruang Aspirasi yang tadi kita sudah hampir 2 jam ya, 2 jam lebih malah kita berbincang terkait dengan musisi. Tadi kita sudah dengarkan juga hasil karyanya Kang Sule ya, Kang Sulaiman yang luar biasa. Ini musiknya melo banget nih Kang Sule ya. Apa sengaja dibuat melo ya, atau memang pesanannya lagunya memang itu ya? Pesanannya memang begitu. Pesanannya begitu ya. Iya. Karena memang itu apa? Kayaknya kekasihnya di jauh gitu ya. Di Lombok apa di mana? Kalau ini yang punya Gorontalo. Oh, jadi ini apa antara Jakarta dan Gorontalo apa gimana nih? Gorontalo Belanda kayaknya. Oh, Gorontalo Belanda ya. Jadi dia apa? Rindu dengan itu gitu kan. Kemudian dibuatkan syair gitu ya. Iya. Dibuatkan syair. Nah, syair ini sepenuhnya dari si yang membuat pesan atau apa hanya pesan ini aja atau gimana Kang Soleh? Syairnya, oret-oretannya sudah ada, cuman ada beberapa baris yang harus dirubah untuk disempurnakan. Oh, yang disesuaikan juga dengan apa nadanya juga gitu ya, atau dengan apa jenis warna musiknya juga gitu ya. Iya, terkadang kita begini Mas Sony, ada yang misalnya mesen lagu ya, dibikin syairnya itu kadang-kadang kayak orang ngobrol gitu dibikinnya gitu kan. Nah, kita yang harus menyesuaikan akan seperti apa gitu. Nah, padahal kan kalau lagu seyogyanya kan seperti bait ya. Bait seperti puisi ada juga. Nah, yang agak susah itu seperti orang ngobrol itu. Nah, itu yang agak susah. Jadi teksnya dikasih kayak orang ngobrol gitu. Gitu terkadang ya? Antara bait pertama sama bait kedua itu beda barisnya. Gitu. Iya. Ini kan harus nyambung nih antara misalnya mulai awal start gitu kan lagu, terus kemudian di ref, kemudian apa bait, kemudian di ref dan lain sebagainya. Itu gimana? Apakah kita kan harus baca dulu atau menguasai dulu dong itunya? Iya, dipelajari dulu, tulisan yang ada, terus saya coba bikin notasinya. Jika tidak sesuai, paling ngerubah baris yang mana nih yang harus dirubah dan harus sesuai dengan apa yang dimaksud dengan lagu ini gitu. Kadang-kadang kata-kata yang ada di baris kedua kalau memang tidak cocoknya di baris pertama itu saya tarik lagi ke baris pertama. Oh gitu. Iya. Jadi kan pesan lagu itu jadi itu kan jadi apa? Jadi pas gitu. Iya, bisa sampai lah ya. Bisa sampai. Kan yang jadi ketika kita menikmati musik itu bukan hanya pada satu sisi. Iya. Artinya bukan hanya sisi musiknya, tapi syairnya juga. Ini gimana sih? Betul. Syairnya kok begini gitu kan? Betul. Nah, makanya perbedaan antara pencipta lagu sekarang sama pencipta lagu dulu itu sangat amat berbeda. Kalau dulu itu orang karyakan satu lagu saja itu bisa sampai 1-2 bulan. Karena itu diulang bagaimana dia mencari kesempurnaan daripada lagu itu sendiri. Makanya kalau kita bandingkan dengan lagu-lagu sekarang dengan lagu-lagu nostalgia dulu itu sangat amat berbeda. Jauh ya? Jauh. Jadi apa? Ya ini itu kan perkembangan. Kalau saya dengar lagu sekarang kalau racun itu aja bisa jadi lagu gitu kan. Betul. Gitu. Artinya saya bingung juga sih memaknai lagu itu apa sih? Terkadang kan begitu Kang Sule. Artinya saya itu tadi kalau kita bandingkan dengan tadi kata Kang Sule tadi kan, kita bandingkan dengan lagu-lagu. Artinya bukan berarti mengecilkan juga yang sekarang gitu ya. Artinya kalau
kalau setiap musik gitu yang kita dengarkan bukan hanya itu tadi dari situ sisinya aja kan gitu. Iya. Nah gitu. Nah kalau dulu, nah ini kan hasil aransemen sendiri, kemudian setelah jadi di mixing sendiri dan lain sebagainya kan gitu. Kalau zaman dulu kan mixing itu lama Kang Boni ya. Dari mulai zaman malam apalagi masih zaman jadul, masih manual banget gitu kan. Nah ini kalau perkembangan sekarang mixing itu sendiri Donator bisa melakukan itu Kang. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Oh, dengan adanya teknologi, kemauan yang pasti ya. Kemauan. Tapi kalau teknologinya canggih, kemauan tidak ada ya tetap aja tidak bisa. Iya, iya. Dan sangat amat dimudahkan sekarang kan dengan adanya software ataupun aplikasi. Dulu pertama kali saya rekaman itu rekaman lagu daerah ya dengan pakai gamelan begitu. Kalau satu saja yang salah di tengah-tengah kita ngulang dari awal. Iya. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang enggak, yang mana yang salah aja udah yang kita ulang. Oh. Sekarang per bait bisa, per nada pun bisa gitu. Oh iya, copy paste. Aduh, bahaya itu kalau. Nah, makanya zaman sekarang itu jarang kita mendapatkan vokalis yang betul-betul sempurna. Bagus pada saat kita putar videonya ataupun kasetnya kan. Hasil daripada rekaman belum tentu bagus pada saat live. Oh, gitu. Editan semua Iya. Iya. Sudah ada Palang? Sudah nyambung? Iya, siap. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Alam. Ini kita membandingkan dulu nih Kang Sule itu Pak Alam. Jadi pengalaman sama lah. Artinya pengalaman Kang Sule tadi buat lagu itu kan syair, lirik dan lain sebagainya selaras dengan musik dengan nadanya. Artinya kita jadi kalau saya gini, kalau saya menikmati musik bukan hanya satu sisi Pak Alam. Tapi mulai dari sisi musiknya, kemudian juga dari syairnya, pesan lagunya kemana kan gitu. Jadi tidak asal dengar lagu gitu. Nah, betul. Anak ini gimana perbandingan juga apakah sama nggak nih dengan pendapat Kang Sule kalau dibanding ya bukan ini sih sekarang ada lagu yang asal-asalan lagu, tapi kalau yang dulu kan bener-bener lagu itu kualitas itu gimana Kang Alam? Oh iya, kalau bedanya ya lagu-lagu sekarang itu kurang bertahan seperti lagu-lagu dulu ya. Kalau lagu-lagu dulu tuh bertahannya lama sampai sekarang. Apa mungkin karena kita orang keduluan, bukan orang kekinian, tapi memang lagu-lagu dulu itu lebih abadi gitu ya. Kayak misalnya Kus Plus ya, di Indonesianya, gitu ya. Panbers, The Mercies, Deloitte gitu kan. Lagu-lagu dulu tuh memang abadi, bukannya lagu sekarang juga nggak enak, tapi memang kadang-kadang kita suka lebih agak lama dikit lebih lupa gitu, nggak seperti melekat pada lagu-lagu yang dulu, lagu-lagu zaman itu gitu ya, gitu. Jadi semuanya bagus sih, menurut saya bagus-bagus aja, tapi memang ya kurang abadi ya gitu ya, kurang abadi. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti. Nah, mungkin gitu. Ada beberapa penyebab mungkin itu Kak Alam, mungkin apa abadinya? Apakah memang mungkin kalau dulu kan terbitnya lagu dari misalnya kelompok si A katakanlah bulan Januari dia menerbitkan lagu, terus kan tidak langsung dok gitu. Kalau sekarang kan misalnya si kelompok ini menerbitkan lagu, terus kemudian berikutnya nggak lama kemudian tunggu lagi, jadi kan lagu itu jadi banyak banget gitu kan. Apakah itu? Mungkin karena itu, mungkin juga karena itu. Gitu. Jadi cepat keluar album lagi gitu. Mungkin juga ya, bisa segala faktor sih. Bisa kan ibaratnya kan ngejar setoran gitu ya, ngejar tayang gitu ya. Iya. Ya bisa juga seperti itu. Ya dulu kan orang membuat lagu tuh benar-benar diupayakan gitu, sampai ke relung hati yang paling dalam gitu ya. Betul. Sumur kali dalam. Betul itu. Puitisasi bener. Gitu ya. Iya. Gitu. Yang saya itu juga gitu. Itu itu ya perkembangan gitu ya, perkembangan. Kalau mungkin kalau dulu kan lebih
pada kesederhanaan musiknya ya. Musiknya kesederhanaan musik. Kalau saya bukan ahli musik, tapi saya penikmat musik. Artinya kita kalau sekarang kan banyak mungkin dengan adanya teknologi atau apa gitu ya, banyak hal yang mempengaruhi itu. Nah, Kak Alam dulu, seingat Kak Alam nih, kalau dari mulai rekaman sampai jadi musik itu berapa lama, Kak Alam? Kalau rekaman itu, kalau saya dulu setiap rekaman itu satu lagu, satu jadwal, satu lagu biar paten gitu. Nah, biar pas gitu ya. Itu kalau sejadinya musik itu lama nggak? Kan ada prosesinya tuh, ada dari mulai rekaman, terus kemudian pengulangan, terus mixing gitu. Lama nggak itu? Ya, sebenarnya tergantung kita sih, kita mau cepat-cepat apa mau agak sedikit santai gitu ya. Kalau mau cepat-cepat bisa aja sehari dapat 6 lagu, 5 lagu, tapi takutnya kualitas musiknya kurang bagus gitu. Iya, apalagi kalau zaman dulu sekali saya sih nggak terlalu ngalamin ya. Kalau saya ngalamin masih bisa diulang kalau kita main. Kalau zaman dulu kan main harus bareng-bareng tuh, harus sama-sama. Oh, maksudnya? Jadi kalau salah satu harus diulang dari awal kalau zaman dulu. Iya. One take ya, Pak. One take banget ya. Iya. Jadi betul-betul full kita main dulu. Iya. Kayak manggung sudah. Kayak manggung harus diulang dari awal. Salah satu salah semua. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang kan bisa cuma berapa notnya aja, iya kan? Iya. Apalagi kalau penyanyi bisa dipakai autotune sekarang tuh. Iya. Autotune. Iya, betul. Tapi kalau penyanyi yang benar-benar mau nyanyi, pasti mereka nggak pakai itu. Dia harus sempurna nyanyinya gitu. Iya. Kalau penyanyi yang udah berpengalaman seperti Agnes, Kade, Yuni Sara itu dia memang udah luar biasa dia. Oh itu. Iya. Dia tahu mana yang harus diulang tuh. Oh gitu. Tapi memang itu kelebihan antara penyanyi pop sama penyanyi dangdut. Gimana tuh? Jadi kalau penyanyi pop itu lebih diutamakan kualitas. Beda dengan lagu-lagu disco remix tuh. Yang penting sensasinya dapat sudah. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dia dia tampil di TV, cuman mangap-mangap tapi lip sync-nya aja itu. Oh. Beda dengan pop. Makanya kita jarang yang mendapatkan lip sync kalau pop, langsung dia. Walaupun sejelek apapun suaranya itu tetap live dia. Iya. Oke. Nah, kan sekarang banyak tuh di TV-TV gitu ya, yang tapi nggak semua penyanyi, banyak yang bagus juga. Iya, artinya gitu. Saya kalau ketika lihat atau menyaksikan apakah itu bentuknya lomba atau apalah gitu ya, itu memang ya itu tadi yang bergugurannya banyak, ininya yang juaranya, wah itu memang seleksinya cukup rumit juga. Nah, ya kembali ke saya masih ingat tuh sama Pak Alam, waktu itu masih pernah main sama Ireng Maulana ya. Ya Kak Alam. Halo? Iya benar. Betul. Ya, betul. Saya ingat tuh ada Ireng Maulana dan lain sebagainya itu. Nah, iya. Dengan ketika bermain kolaborasi dengan orang-orang yang top lah katakan gitu. Itu gimana rasanya Kak Alam? Apakah itu dijadikan tantangan atau bagaimana? Atau kalau saya biasanya kalau ini sering nervous atau gimana tuh Kak Alam? Alhamdulillah saya mungkin kelebihan saya karena saya nggak lihat penonton ya. Jadi saya gitu ya. Tanda kutip cuek aja. Oh gitu. Biasanya kan orang yang melihat penonton membludak itu malah lebih nervous. Kalau saya karena kelebihan dari Allah saya nggak melihat gitu. Oh gitu. Jadi itu cuek aja ya. Jadi saya nggak grogi walaupun saya mau main di GBK atau di Monas, saya nggak peduli, saya cuek aja gitu. Gitu. Justru teman-teman yang lain mungkin grogi ya, tapi juga mereka kayaknya udah berpengalaman juga bisa mengatasinya mudah-mudahan seperti itu. Kan Sony.
Oke, nah itu juga selain di ini Kak Alam, selain di Ras FM, ini relaynya ada di Radio Jambicara dan Suara ITMI, juga di Instagramnya Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia ya. Wah iya siap, terima kasih. Waduh tambah ngetop saya nih, alhamdulillah. Iya betul. Dia Nah ini ada WhatsApp yang ini ada WhatsApp masuk, silakan Kang Boni ya. Apresiasi buat Kang Alam aja sih. Semoga Kang Alam bisa seperti Ludwig van Beethoven. Jadi drum tunarungu dunia. Satu lagi, coba dong Kang Alam mainkan drumnya. Wah itu dia yang bingung nih. Drum saya ada kebetulan saya kemarin tuh baru pindah rumah yang agak lebih kecil. Karena kan kemarin kita KO tuh bertiga-tigaan, saya, istri sama asisten. Jadi kebetulan asisten yang masih sakit dia pulang kampung dulu, jadi drama di rumah yang satu lagi. Oh gitu. Wah. Gitu. Aduh kalau ada sih saya mainin, seneng banget nih. Iya benar. Akapela aja, akapela. Kita pindah ke rumah yang lebih kecil, iya. Masa harus akapela ya? Iya. Iya. Nah, seneng banget sih kalau di rumah yang satu lagi saya bisa main drum. Ya. Terima kasih. Iya. WhatsApp-nya tuh dari pemirsa. Dari Pak Helmi, ini Pak Helmi Kebonanas, iya. Iya. Pak Helmi Kebonanas ya. Iya. Terima kasih. Iya. Biar lebih penasaran ya hubungi Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia. Iya. Jadi kalau langsung mau Kang Suleka yang mau main keyboard atau Kang Alam kah yang main drum atau boleh difasilitasi Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia. Iya, tinggal gampang lah kita gitu ya. Iya, nanti kita main live. Iya, kapan? kita main. Kita aja. Iya, kita main live. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu seperti badai berlalu kan gitu. Nah, ya tadi Kang Sule bicara tadi aransemen sendiri. Kemudian ada pesan sendiri ketika dari mulai aransemen sampai jadi sampai mixing itu kan dilakukan dengan sendirian ya. Nah itu ketika mixing nih, kalau aransemen tadi kita sudah bicara. Ketika mixing untuk menyempurnakan dalam tahap-tahap itu apakah ada alat bantu yang bisa membantu Kang Sule? Kalau secara umum kita tetap mempergunakan fasilitas yang ada ya. Nah, yang disebut alat bantu apa dulu nih? Ya misalnya alat bantu itu ada apakah di komputernya atau apanya itu ada screen reader atau gimana gitu? Paling screen reader itu aja sih. Oh gitu. Karena kan kita tidak pakai grafik. Jadi insya Allah dengan adanya screen reader yang beraneka ragam bentuknya zaman sekarang ini sudah akses banget. Itu dapat membantu itu juga ya. Sehingga menjadi fokus jadi satu lagu gitu kan gitu. Iya. Nah kalau misalnya ada sahabat Ras FM, saya punya nih punya pesan lagu atau punya apa, bisa nggak? Insya Allah. Gitu ya. Insya Allah. Iya gitu ya. Jadi sahabat Ras FM mungkin yang mau punya syair yang mau jadikan lagu ya silakan, bisa dengan Kang Sule atau mungkin dibuatkan aransemennya gitu kan, bisa dengan Kang Sule juga kan gitu ya. Insyaallah. Gitu. Atau mungkin ini Kak Alam, misalnya nih ada permintaan anak saya mau ulang tahun. Iya, kursus gitu kan, bisa nggak dengan boleh gitu bisa, ya? bisa gitu ya. Tapi bukan artinya saya bakatnya juga bakat alam ya, tapi mengajarnya metode ala saya gitu ya. Bukan mengajar, saya sih bilangnya sama-sama belajar aja deh gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Kan namanya juga alam ya, bakat alam lah. Iya. Beda sama dengan Kang Boni, nanti bakat Kang Boni jadinya. Iya, jadi namanya baik itu mau dibuatkan aransemen lagu atau mau mungkin atau vokalnya mau dianya sendiri yang membuatkan lagunya, bisa juga tuh ke Kang Sule ya. Bisa. Iya.
Jadi saya beberapa waktu yang lalu juga sempat rekaman jarak jauh. Kalau hanya untuk koleksi sendiri sih insya Allah masih bagus. Itu pun tergantung HP-nya ya. Kalau HP sekarang kan sepertinya audionya sudah bagus. Jadi nanti saya bikinkan -1, kemudian -1 itu kita kirim ke yang punya lagu. Nanti dia mendengarkan, dia masuknya di mana. Lalu suara vokal, khusus vokalnya itu dikirim ke saya lagi untuk di mixing. Kita gabungkan dengan -1 tadi. Nah, ini menariknya gini. Ketika misalnya saya nih punya syair, saya kirimkan ke Kang Sule. Syairnya itu tadi belum jadi nada, belum jadi itu gimana penyesuaiannya? Tergantung genrenya apa dulu. Gitu ya. Iya kan, kita nada itu kita sesuaikan dengan genrenya. Gitu ya. Jadi genrenya apa gitu ya, sesuai dengan pesan lagunya. Nah, ketika ini syair, terus genrenya sudah ketemu, terus komunikasikan lagi. Ini genrenya begini, baitnya di sini. Nah, itu dikomunikasikan lagi juga dong berarti. Iya. Nah, ketika misalnya saya mencoba untuk katakanlah untuk nyanyi, berarti musiknya dulu yang jadi atau gimana Kang? Musiknya dulu yang jadi. Iya, jadi ada contoh misalnya syairnya, misalnya di sini di aransemennya di sini, terus kemudian masuk, kemudian refnya di sini, tuh gimana itu Kang? Kita kasih panduan kan. Kita kasih panduan. Nah cuman kalau yang pertanyaan tadi musiknya atau lagunya yang dulu yang duluan jadi itu sebenarnya sih tidak menjadi sebuah ukuran ya. Patokan, kadang bisa jadi lagunya itu sudah jadi, nanti musiknya belakangan. Itu nggak jadi tolak ukur. Tetapi kalau saya sih biasanya notasi lagunya saya bikin dulu, baru saya bikin musiknya, sampelnya, baru saya kirim ke orangnya. Iya, wah cukup menarik. Berarti memang bicara musik memang cukup luas sekali Pak Alam ya. Iya betul, sangat luas. Iya, cukup luar biasa juga nih, apalagi kan di zaman teknologi yang canggih seperti ini, ya gitu. Nah, sekarang gini Pak Alam, tantangan pemain drum nih. Karena pemain drum sekarang kan di zaman teknologi ini tentunya banyak juga tantangannya nih. Ada misalnya nih, kalau saya sempet itu misalnya kalau di dangdut kan ada koplo gitu ya, atau Kang Sule ya. Nah sekarang ada alat itu persis suara koplonya kita kayak elektrik begitu gitu kan, gitu modelnya ya. Iya ada. Nah, itu di keyboard ada tuh. Iya. Di Yamaha atau di Chord ada tuh yang persis tuh. Nah, bisa itu persis mereka. Iya. Berarti otomatis kita yang namanya musisi kan harus mengikuti itu tuh. Nah, untuk Pak Alam gimana nih? Mungkin kan di drum juga kan ada elektrik gitu kan, dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Alam penyesuaian itu? Kalau saya sih kebetulan seringan saya manual karena saya drummer ya. Nah saya juga bisa main koplo pakai drum. Mungkin kalau ada drumnya bisa saya contohin ya. Jadi saya ini harus bisa main yang seperti saya dengar gitu. Jadi main model apa aja saya harus bisa ikutin. Misalnya drum di komputer kecepatannya seperti ini misalnya, temponya seperti ini, saya harus bisa juga gitu. Saya justru itu yang saya pelajari, bukan teknik main. Teknik main sih mungkin umum ya. Kalau teknik main ini, justru saya karena dari awal saya bercita-cita memainkan semua jenis musik, saya jadi harus belajar. Entah nanti snare drumnya saya kendorin dikit, ya kan? Gitu. Jadi sedapat mungkin saya harus bisa. Jadi kalaupun ada pemain gendang koplonya atau tidaknya, nanti kalau yang pemain keyboard yang sudah biasa atau Yamaha atau Chord tuh tinggal dibantu sama koplonya beneran gitu. Iya, sekarang udah mirip, udah bisa ada yang banyak yang mirip ya, Kang Sule ya. Iya, betul. Koplonya itu. Tapi saya juga harus belajar. Kalau ada drumnya saya contohin deh, bener deh, main koplo gitu ya. Waduh. Gampang kromong kayak koplo.
Iya, cuma ada panci nggak, panci ember? Ada nggak panci ember gitu? Wah, itu Tasa di embernya cuma kita cuma tinggal berdua nih, jadi kita enggak, berdua tasa aja. apa diomelin setelah siaran ini, saya ditelepon sama miss-nya. Diomelin tetangga tuh saya. Iya, saya diomelin miss-nya, gimana sih Sony? Iya, Ember pokoknya- habis wawancara ember gua jadi rusak kayak gitu. Saya sedapat mungkin saya bisa main yang simple sampai yang susah. Saya harus belajar gitu. Oh, Memang gitu seperti ya. itu. Iya, iya. Itu iya. risiko drummer. Iya, seperti iya. saya ya, maksudnya. Iya, oke. Kalau drummer lain sih bebas mau dipelajari atau enggak, tapi Iya, saya artinya kan gini karena tadi iya, apa yang disampaikan oleh Kang Sule, bahwa kita itu punya punya ciri khas sendiri gitu Kang punya Sule ciri ya. khas, iya. Nah, jadi Kang Alam juga mempunyai ciri Iya. khasnya, bagaimana supaya ini bisa persis sama gitu kan ya. Iya, Nah, gitu. Iya. Berarti kalau Saya main jaipongan pakai drum juga saya bisa. iya, saya pernah dengar tuh dulu waktu itu. pentas di mana pemain kan Ireng ya. Ireng Iya. Maulana itu dia pemain gitar. Kalau nggak salah itu gitarnya persis suara suling flute. Oh iya, itu Ah. ada alatnya itu ya. Iya, pokoknya suara flute. Waktu itu kalau nggak salah main es lilin ke Alam yang main drum. Iya. Itu Saya main jaipongan, Iya, main-main kayak begitu. Lucu gitu loh, Iya. maksudnya inovasi yang sangat luar biasa gitu kan gitu. Iya, Nah. itu justru itu yang harus saya pelajari. Kalau Iya. teknik main sih pasti saya Umum ya. sama anak-anak sekarang tuh lebih kalah saya. Anak-anak sekarang teknik mainnya jago-jago, Iya, betul. keren. Tapi saya harus pelajari yang orang nggak pelajari gitu. Yang unik-uniknya ya. Yang unik-uniknya. Iya. Karena memang Atau kayak main gendang tortor, saya harus pelajarin tuh. Oh. Gondang Batak gitu ya. Oh. Tapi saya harus bisa main di drum tuh. Berarti kemana-mana Gitu. bawa kunci terus dong. Iya, bawa kunci wajib tuh, Kunci karena di drummer harus kalau bisa bawa kunci. Uh-huh. Tapi juga fasilitas yang di drum itu juga harus benar gitu, drumnya harus bagus, dan kalau bisa, kalau nggak bagus pun harus bisa kita akalin. Oh. Pokoknya kalau kita sudah perform itu, show must go on. Apa yang ada di situ kita jangan ngeluh. Gitu. Gitu ya. Nggak boleh ngeluh. Wah, ini kan kebanyakan teman-teman, waduh, ini kok ininya begini nih. Gitu ya, teman-teman masih ada. Memang suara sendernya memang- cempreng gitu gimana? Iya. Kayak waktu kita main di Sukabumi kan tuh alatnya juga biasa-biasa aja, tapi Iya, kita mainnya tetap enak kan dulu tuh. profesional. Oh, ya. saya main sama Pak Andi Subarjo almarhum dulu ya di Sukabumi. pernah. Iya, betul. Wah, itu masih sekolah saya terus. Iya. Gimana kalau mendapatkan drum elektrik, gimana kuncinya nggak berfungsi dong ya? Kalau drum elektrik tuh bisa di setel dari situnya, dari Modulnya ya? modul, ya. Nah, Gitu. ya itu maksud saya gini, kita kan ke elektrik kan. Jadi berarti Kak Alam juga mempelajari drum elektrik juga dong berarti gitu ya? Iya, saya belajar dari tapi kalau drum elektrik, Heeh. saya harus punya teman yang dia kan lebih menguasai itu tombol-tombolnya tuh digital kan. Iya. Nah, jadi saya minta bantuan teman. Saya tinggal main aja dah gitu. Oh gitu. Iya. Mm-mm. Iya, Dan artinya kalau drum elektrik kan lebih kecil. Nah, Iya. kita harus pas juga ngasih ke tom satunya, tom 2-nya harus pas tuh. Iya, jaraknya juga Nah. lebih dekat. nah Iya, itu. jaraknya lebih dekat. Betul. Makanya disitulah digunakan namanya kalau sebelum kita perform atau sebelum kita latihan, orientasi dulu alatnya seperti apa, Mm-mm. gitu ya. Saya pikir Jadi sama itu- juga ya, artinya ketika kita disabilitasnya itu hambatan kita dalam melihat, saya pikir apapun jenis ininya harus diorientasi juga, termasuk keyboard. Iya, termasuk harus ya. orientasi dan harus cepat. Mm-mm. Apalagi saya dulu sering main yang beberapa band ya, ada 3 band, ada 5 band. Nah, kita harus cepet tuh orientasinya, gitu. Jadi antara band satu dengan band yang itu pun band yang akan datang kan terus, gitu. Saya harus siap. Iya. Maka dari itu yang Iya. saya sampaikan, Mm-mm. kerja saya, mudah-mudahan adik-adik tunanetra yang lain kalau mau terjun Mm-mm. profesional harus, ya kembali lagi harus siap pakai, Gitu. gitu. Dan harus banyak latihan. Jangan ngeluh mau dapat alat yang kayak apa aja ya. Kan kita mintanya sama panitia kalau bisa yang bagus, tapi kan kadang-kadang juga Mm-mm. kurang-kurang gitu ya, kurang lebih lah gitu ya. Iya, oke. Gitu. Baik. Pokoknya kalau udah perform itu kita harus
show must go on gitu Iya, ya. iya. Harus terima apa adanya, harus Iya. siap gitu. Baik, ini waktu juga mungkin ya, kita sebetulnya ingin lebih panjang lagi nih kan gitu. Waduh, saya senang banget ngobrol-ngobrol begini nih, Iya, tukar iya. pengalaman ya. Iya, mungkin ada closing statement dari Kak Alam dulu nih, untuk sahabat Ras FM dimanapun berada gitu. Iya, terima kasih saya sudah diberi kesempatan wawancara di radio yang kita cintai dan kita banggakan, Ras FM. Semoga jangan bosan wawancari saya Iya. dalam bidang apapun ya. Iya, Ya, mudah-mudahan juga di organisasi juga bisa, boleh aja. Iya, siap. Ya, senang sekali saya bisa ikut di sini. Pesan saya untuk adik-adik yang lebih muda atau anak-anak atau cucu-cucu ya, Oh, sih. gitu sih kan. Saya selalu udah punya cucu juga, cucu saya udah 3, Ya, udah, mau 4. Masya Allah. Luar biasa. Gitu ya. Iya, iya. Gitu ya. Iya, Jadi kalau belajar musik itu menurut saya nggak ada selesainya, sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, siap. Satu, kalau main musik itu latihan adalah bagian dari pekerjaan, itu mutlak. Iya. Itu ya. Oke, siap. Ketiga, yang paling penting jangan cepat puas. Ya, jangan cepat puas dengan hasil yang ada, dengan kebisaan yang ada. Kita harus menggali terus. Oke. Itu paling penting. Siap. Itu saya rasa itu. Siap. Ya, yang jelas ruang aspirasi ini Kak Alam ada setiap Sabtu dari jam 10 Ya. sampai jam 13. Iya, Wih, mantap. Iya, pantang terus 95,5 gitu kan, atau 95,5 lewat live ya. streamingnya Ras FM ya. Kemudian juga Radio Jam Bicara dan Suara IPMI. Kang Iya. Sule, ada apa statement closingnya gimana Kang Sule nih? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Alam, saya hanya menambahi saja. Kalau memang masyarakat non disabilitas ingin memakai kita, jangan hanya pujian saja. Jadi sering saya perhatikan kalau saya manggung di mana, hebat Sulaiman hebat, tapi pas ada acara kita nggak dipakai. Nah itu, jadi kalau bisa jangan pujian itulah yang saya sudah Manis-manis capek. jambu gitu. Iya, capek juga dengar pujian-pujian itu karena pujian nggak dapat duit. Iya. Yang penting kalau ada acara, panggillah kami yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Itu saja sih. Oke. Iya. Saya jadi intinya kesetaraan ya. Iya, kesetaraan di sebenarnya. Iya, baik. Terima kasih Pak Alam, Kang Sule ya atas kebersamaan. Siap, sama-sama. Hari ini jangan kapok kalau kita lagi ada wawancara lagi, dan Alhamdulillah. untuk Terima kasih. para sahabat Ras FM yang mungkin dengar ternyata seru juga nih. Kalau saya mau ulang tahun, mau dong manggil Kang Sule, mau dong panggil Kang Alam gitu kan, atau acara Alhamdulillah, apapun terima kasih sebelum dan sesudahnya. ataupun acara apapun kita siap untuk menghibur sahabat Ras FM dimanapun berada gitu ya. Tinggal kontak ke kita, ada nanti kami akan teruskan di Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia di 081 741 ya 081 741 240 53 ya seperti itu. Nanti akan kita teruskan ke Pak Alam, ke Kang Sule gitu kan, kebutuhannya kan begitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari Allah, kesalahannya adalah kealfaan kami, mohon maaf. Akhirnya kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Alam, Kang Ya, Sule sama-sama. Ya, sama-sama. atas kesempatannya. Mohon maaf Kang mengganggu waktunya. Dan akhirnya kita tutup dengan ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.